Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, Chris hari ini dari Trading Pintar mau ngajak teman-teman buat kita belajar, kita trading menggunakan RSI. Apa itu RSI? RSI itu adalah indikator di mana kita bisa pakai untuk melihat nih seberapa kuat sih tren yang sekarang lagi berlangsung, tren yang lagi bullish. Nah, ini kuatnya seberapa sampai kapan nih dia akan melakukan pembalikan, kemudian seperti tren bearish juga, dia sampai kapan dia akan terus turun, terus kapan nanti dia melakukan pembalikan, kita bisa lihat dan kita bisa melakukan pendekatan dengan indikator ini. Terus bentuknya seperti apa dia itu, kalau untuk gambaran mudahnya teman-teman ya, dia sebenarnya sama kayak grafik pergerakan harga yang lagi berjalan, bentuknya seperti MA. Jadi ntar ada line chart. Nah, dia pakai pengukur 0 sampai 100 dan kita bisa menggunakan 0 sampai 100 ini untuk menentukan nih lagi kuat beli apalagi kuat turun. Gitu, lagi turun tuh maksudnya kuat jual ya teman-teman ya. Terus selain untuk mengidentifikasi tren lagi berlangsung, kita juga bisa pakai indikator ini sebagai sinyal kita nanti masuk dan melakukan trading kita. Nah, untuk detailnya teman-teman, yuk kita langsung aja ke dalam monitor. Kita udah masuk nih, lihat di trading view kita. Hari ini Chris mau ngajak teman-teman coba buka di GBP USD. Sebenarnya RSI ini bisa kita pakai di pair manapun teman-teman, di time frame manapun. Cuman kalau dari saya sendiri senangnya di 1 hour, di per jam ya teman-teman ya. Terus langsung masuk aja bentuknya seperti apa. 0 sampai 100-nya gimana sih Pak Chris? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Bisa langsung search di search bar, kita ketik strength relative strength index teman-teman. Kebalik-balik ya. Ini dia RSI, R-nya dari relative, S strength, I-nya index. Diklik aja. Untuk defaultnya seperti yang di layar nih teman-teman. Saya maximize dulu. Oke. Nah, seperti ini line chartnya menggunakan RSI. Untuk default dia menggunakan SMA sebagai indikator pendamping selain dari relative strength indexnya. Nah, kalau tadi 0 sampai 100 di ini sendiri ya, di trading view memang kalau kita lihat nggak langsung 0 sampai 100, bahkan bisa lebih. Cuman yang mau kita pakai adalah angka 0 sampai 100 kemudian 70 ini. Kalau kita lihat teman-teman sama 30 ini dan 50 di batas tengah. Nah, terus maksudnya gimana? Nah, ini dia nih caranya kita pakai. Teman-teman, kalau kita lihat di sini ada pergerakan yang ungu ini adalah RSI-nya ya teman-teman ya. Kemudian yang kuning ini adalah MA yang mengikutinya. Nah, yang kita mau lihat dulu, yang jadi perhatian kita dulu itu yang ungunya teman-teman. Di sini zoom sedikit ya. Nah, kita lihat ada angka-angka yang melewati batas 70 dan kita lihat juga ada angka-angka yang melewati batas 30 ini. Nah, inilah yang mau kita jadikan sebagai alat pengukur jenuh dari suatu pergerakan aset yang mau kita tradingkan. Kalau teman-teman lihat ada angka lagi, ada pergerakan chart seperti ini ya, lewat dari 70 ini menandakan position sekarang market lagi kondisi jenuh beli. Jadi semakin ke atas itu mengindikasikan kekuatan buying ya, buying power, kekuatan belinya itu sedang lagi tinggi-tingginya. Dan kalau sudah masuk di sini adalah area di mana sudah kita anggap sebagai area yang sudah jenuh beli. Dan kalau sudah lewat sini kebanyakan apa yang terjadi adalah rejection teman-teman. Jadi condition kayak begini bisa kita lihat nanti, kita lihat di chart yang berlangsung biasanya sedang ada perubahan tren dari bullish jadi bearish. Teman-teman kalau lihat condition kayak gini udah tahu dong kalau mau cuan bukanya apa. Nah, kita bisa sesuaikan buka sell di sini. Pada saat dia mau masuk lagi di area di bawah 70, atau lebih enaknya lagi kita padukan dengan price action. Kita lihat bentuk grafis candle seperti apa. Kalau Chris sendiri di sini senangnya pakai candle ya, candlestick untuk ngelihat pergerakan harga.
Kalau teman-teman ada yang pakai bar chart atau yang pakai line chart, bisa juga dipadukan lewat di sini. Cuman kalau untuk price action sendiri, saya lebih senang pakai candlestick. Jadi nanti kita lihat juga seperti apa bentuk formasinya. Jadi kita entry-nya bisa benar-benar yang detail dan yang kalau orang bilang sharp entry. Ya, jadi di sini teman-teman bisa meminimalisir selisih yang terjadi nih, karena kita ngambil posisi bisa lebih pas di waktu yang lebih tidak jauh dengan potensi turunnya atau potensi naiknya. Kalau posisi lagi di sini nih, lagi di posisi oversold. Nah, oversold ini sama juga kondisinya, sama kayak di overbuy tadi, overbought. Nah, ini kondisi di mana harga lagi turun terus, cuman di sini adalah titik jenuh di mana harga itu udah tidak lagi meneruskan kondisi turunnya. Jadi bersiap untuk melakukan pembalikan dan melanjutkan tren bullish, membuat tren bullish yang baru. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal position kayak gini, condition tadi buka sell, di sini buka buy. Nah, sekarang kita mau coba padukan dengan price action ya. Kita lihat di condition chart bergerak sekarang, kita lihat. Nah, oke, yang paling jelas yang ini teman-teman ya. Sebentar. Untuk yang paling baru sini, dan kita lihat yang paling jelas yang ini aja nih. Agak mundur sedikit di tanggal 5 Januari nih. Jam 9 malam waktu Jakarta. Nah, condition di sini kalau kita lihat dia lewat ya dari batas 70, dan kita lihat wow, memang setelah di sini ada pergerakan naik yang lumayan besar nih, kayaknya lagi ada berita nih. Ini kita lihat penurunan ya, ada rejection di sini dan kita lihat masuk di sini ya. Nah, kalau teman-teman buka price action di sini bisa ngelihat di sini ternyata udah condition overbought. Bisa buka sell setelah ini tutup, bisa buka di sini nih. Dan kalau kita lihat penerusan sebelum sampai dia tutup lagi di sini ya. Di 126894. Nah, ini kita udah membukukan sell yang cukup lumayan. Coba kita ukur berapa pips kita dapat ya. Dari sini kita buka nih. Sekitar 60 ya. 60 pips untuk per GBP USD, dan ini adalah angka yang cukup besar teman-teman. Nah, ini untuk position sell nih. Kita manfaatkan saat momen-momen masuk, momen overbuy, overbought. Oke, kita lihat lagi condition nih. Kalau oversell gimana, Chris? Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada, aku pernah tandain juga ya. Cuman kalau misalkan kita lihat lagi ya, ini condition di sini ada dua puncak kecil di sini memang ya, kondisi di mana dia masuk ke kondisi over sold. Jadi dia berhenti penurunannya. Kita lihat berturut-turut di sini lagi trending turun. Kemudian sideways sedikit, turun sedikit. Nah, di sini kita lihat dia berubah tren jadi tren naik sampai sini ya. Nah, kalau kita buka buy di sini, kita ukur deh buy di sini nih sampai kenaikan selanjutnya. Dapat berapa tuh? Lumayan ya, lebih dari yang tadi ya, 112 pips untuk kenaikan dari GBP USD. Kita masuk di mana nih? Kan tadi ngambilnya di sini. Aku ngambilnya di sini biar nggak kekecoh teman-teman. Jadi di sini nih ini close, terus kemudian buka buy di sini. Ini bisa jadi konfirmasi buy kita juga. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail lagi bisa dipindah ke time frame yang lebih kecil, bisa di 15 atau di 5 menit. Nah, di situ lihat kalau misalkan memang ada, kita cek deh konfirmasi masuknya ya di sini ya. Aku pakai lihat di sini kan sedikit ada engulf ya, bukan sedikit, memang ada sih kalau menurut saya di sini. Dan dilihat lagi udah masuk di zona ini, cukup dia close harganya lebih besar daripada body candle sebelumnya. Nah, ini kita bisa padukan nih, dapat engulf di sini, konfirmasi di sini, dan
naik sampai sini. Kalau misalkan teman-teman mau bersabar ya kan, cuman di sini agak tinggi ya. Sampai di sini cukup 1 2, kita lihat udah masuk zona overbuy. Nah, di sini kita masuk ke sinyal exit. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kondisi di mana udah masuk oversold dan buka buy. Kondisi overbuy adalah titik di mana paling oke untuk keluar, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah sampai sini, exitnya pun juga kita bisa ngerti pakai RSI ini. Praktis ya. Jadi cukup ngelihat sekarang lagi ada di mana, kemudian udah sampai mana, udah close, selesai trade kita di situ selesai dan kita profit di situ. Nah, tapi teman-teman bisa kombinasikan dengan caranya tadi tuh. Kalau konfirmasi aku lebih senang pakai price action. Kita lihat apakah ada momen-momen pembalikan. Biasanya pembalikan itu paling enak buat cari konfirmasi kalau saya pribadi di engulf yang tadi nih. Di sini masuk buy, oke, di sini dapat overbuy. Wah, saatnya selesai, dan ternyata ya memang turun dulu. Kemudian ini ada volatil sedikit kecil di sini ya, ekornya panjang sekali. Dia balik lagi ke zona awal, cuman di sini ternyata conditionnya naik lagi sampai buy lagi. Nah, bisa nih. Jadi kita pakai untuk trade kita. Itu tadi condition di overbuy dan oversold. Nah, teman-teman juga bisa pakai condition di mana area ini tidak lagi di condition berikut ini, cuman mau masuk ya. Teman-teman bisa pakai lihat condition lagi di mana. Di sini. Seperti ini ya, dia di bawah 50, teman buka buy di sini pun juga oke. Tuh. Dan di sini juga bisa sell kecil sedikit ini ya. Di sini kemudian melakukan penurunan. Tapi balik lagi untuk yang powerful dan yang lebih mudahnya pakai condition tadi, overbuy dan oversold. Terus untuk menentukan trend gimana Chris? Nah, biasanya nih kalau RSI yang di TradingView, teman-teman dapat pendamping dari indikator RSI ini yang ungu. Kalau saya nih ada yang warna kuning garisnya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini untuk defaultnya dia pakai SMA. Simple moving average, teman-teman. Nah, kalau mau dipadukan lagi dan bisa buat ngeliat tren, cara saya itu bisa pakai EMA. Ini exponential moving average. Di sini dibikin di 50. Oke. Nah, biar nggak terlalu kalau ini kuning kan agak tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Ganti deh warnanya deh. Saya mau pakai yang agak gelap, jadi kontras, atau kuning gelap aja nih, oranye gelap. Nah, ini jauh lebih kelihatan dan lebih kontras dari RSI, jadi kita masih bisa bedakan. Nah, ini teman-teman conditionnya. Jadi bisa dilihat kalau conditionnya RSI di atas dari MA, ini bisa dikatakan lagi bullish, teman-teman, seperti ini. Kita lihat dari sini ya, range yang ada di aku mau kotakin dulu nih. Nah, ini aja. Di sini nih. Dari cross di sini ya, kemudian sampai sini ya, sampai sini deh, sedikit memang, tapi di sini kita lihat ada kondisi naik nih. Oke, dan kalau misalkan teman-teman perhatikan ada cross di sini antara EMA-nya dan RSI-nya, teman-teman juga bisa lihat nih lebih sharp lagi di sini, bisa jadi titik masuk atau sinyal masuk kita untuk buka position buy ya, karena ngelihat juga tuh trending dia naik. Kita lihat di RSI-nya secara cepat itu masih kuat beli ya. Nah, kita lihat lagi nih, kemudian turun lagi. Kalau misalkan kita lihat di sini ternyata udah turun di 50 dan ini di bawah apa ini namanya, EMA-nya nih, RSI-nya nih. Kita lihat memang ternyata kalau kita geser ada penurunan ya, batasnya sampai sini, teman-teman. Bisa buka pas lagi di sini nih, dia tes ya kan, terus lihat lagi di price action-nya, ternyata memang udah mulai berganti. Teman-teman pasang sell di sini, it's okay, turun dia. Nah, cuman kalau di sini agak bias ya, jadi kita lihat ternyata belum sampai over sold.
oversold. Oh bisa ding, bisa di sini ternyata ya. Sorry teman-teman, agak bias. Jadi di sini kita lihat ternyata memang udah sampai overbuy. Di sini pasang sell, oke nih, terjun dia sampai sini ya. Kalau lihat dari pergerakan harga sampai sini, di sini sampai sini dan hampir mendekati oversold. Kemudian dia naik lagi. Nah, memang kejadiannya bisa sampai seperti itu. Jadi RSI bisa dipadukan dengan price action, jadi teman-teman bisa lebih sharp lagi, bisa lebih hati-hati. Kadang condition overbuy ini tidak melulu memberikan sinyal dia ada penerusan tren, tapi kita bisa lihat memang ada pembalikan di situ. Cuman untuk periodenya kan kita masih ngeraba nih. Nah, kita bisa lihat dari price action yang ada, close-nya sampai mana. Buka time frame lebih kecil untuk cari konfirmasi. Itu tinggal lihat lagi deh. Jadi selesaikan dulu bukaan order pertama sampai selesai, baru buka RSI yang baru lagi biar nggak kekecoh teman-teman. Kalau lagi in trade tapi kita udah buka nih sebelumnya order menggunakan RSI, ada baiknya kita selesaikan dulu trading yang kita mulai tadi, kemudian kita baru pakai lagi ngeliat RSI untuk masuk dan entry lagi gitu. Jadi jangan dia campur adukan. Kalau misalkan belum selesai trade-nya tapi kita lihat wah di sini malah terombang-ambing, pengambilan keputusan kita bisa jadi jauh lebih buruk ketimbang kita nggak kita biarkan gitu ya. Atau kita nggak teman-teman, kita nggak selesaikan dulu tadi order yang sudah kita buka pertama. Jadi selesaikan dulu seperti itu. Oke, di sini untuk ini ya, menggunakan EMA dan RSI-nya. Kita lihat lagi yuk di posisi-posisi lainnya, apakah ada lagi dan seberapa powerfulnya. Kita lihat di sini. Nah, di cross di sini nih, wah pas banget ya. Di sini cross dan kita lihat udah mulai merangkak naik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita masuk di sini ya. Di sini belum sampai overbought tapi bisa belum sampai oversold. Di sini kita bisa juga pakai ya. Cuman biar nggak bias, memang mudahnya seperti itu, nunggu sampai 30 ini dulu. Kemudian kita lihat sampai mana dia. Nah, 50 ini pun juga bisa kita pakai acuan. Kalau yang tadi lagi ranging besar, kita bisa pakai zona oversold dan overbought. Untuk yang kecil-kecil mainnya, kita bisa pakai nilai tengah sebagai acuan kita juga. Nah, kalau pergerakannya dirasa memang tidak besar, kita bisa lihat nih condition di sini ya kan. Zonanya di bawah 50, tapi kita lihat lagi ternyata ada pola di sini membentuk mau engulfing nih ya kan. Dia close di sini ya. Kita nunggu konfirmasi ketiga nih, tutup buka di sini. Tadi kemakan nih bodinya. Oke nih masuk. Terus kita lihat lagi. Bisa nggak kita masuk? Pas kita ngeliat RSI ternyata ada cross juga nih antara EMA dan RSI-nya. Ini bisa jadi sinyal masuk dan ternyata boom. Kalau kita lihat, gila, trending lumayan ya. Nah, di sini kita juga bisa nih ngeliat ini sebagai cara kita entry masuk. Terus di sini nih. Ya di sini mungkin agak agak tricky. Kita lihat di sini sudah masuk di atas ya kan. Kalau di atas 50 ini zona kita bisa jadikan zona jual juga. Kita lihat ada cross juga di sini, masuk di sini teman-teman, sell. Wah, lumayan turunnya ya. Segini nih. Lumayan ya dari atas ya. Cross di sini teman-teman. Bukanya di sini berarti. Nah, di sini ya, kita tarik garis ternyata lumayan nih turun ini. Seperti itu. Berhenti di sini juga bisa. Karena sudah masuk zona oversold nih. Ya kan? Cuman tren ternyata masih kuat turun. Kita lihat ternyata masih kuat turun, bisa nih.
Mau dipakein juga, dipandu juga dengan support dan resistance, ini juga oke buat menentukan. Kita lihat di sini kalau dengan horizontal line ya, kita menentukan di mana supportnya. Nah, teman-teman ngelihat ini ternyata masih bisa turun zona di antara 50 dan 70 di sini ya. Bisa sell karena ada cross juga. Nah, kita lihat di sini adalah batasan yang paling rendah. Bisa pasang ini, targetnya bisa pasang di sini teman-teman. Dan kita buka sell, wah ternyata bisa nih. Bisa dapat untung di sini. Oke. Oke. Jadi seperti itu gimana caranya kita trading menggunakan RSI. Jadi teman-teman bisa tahu nih trending sekarang lagi di mana kuatnya, apakah lagi di overbuy, overbought ya. Saya lebih seneng overbuy sih. Tapi biar istilah nggak banyak, kita ikut apa yang sudah ada, overbought dan oversell. Kita bisa tentukan nih kapan kita mau sell, kita mau buy. Terus berhentinya di mana, kita juga bisa menggunakan indikator relative strength index. Tadi juga bisa nentuin tren ya, dengan dipandukan juga dengan EMA 50 yang built in dengan RSI-nya. Nah, teman-teman, buat yang suka video-video seperti ini, bisa like, bisa subscribe, dan sharing ke teman-teman lainnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye-bye, ketemu lagi di video berikutnya.